Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnadi. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti dengan prodi manajemen dengan NIM 2892050072 yang akan menyelesaikan tugas semester genap mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 dengan dosen pengampu Bapak Son Haji SAG MM yang akan menjelaskan tentang ma'rifatullah. Soal pertama tentang ma'rifatullah yaitu tidak akan mungkin seseorang hambanya bisa beribadah kepadanya dengan rasa cinta dan takut terhadap siksaannya tanpa dia bisa mengenal Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah orang yang berilmu, yang mengenal Allah Azza wa Jalla. Dalil Quran di atas adalah surat Fatir A, surat Fatir ayat 28, B surat Fatir ayat 35, surat Fatir ayat 7, D surat Fatir ayat 29, dan E surat Fatir ayat 3. Dan jawabannya yaitu A, surat Fatir ayat 28. Soal yang kedua, ma'rifatullah adalah mengenal Allah atau mengetahui Allah dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah ini bukan mengenal melalui panca indera, karena dia tidak dapat dicapai oleh indera, sebagaimana firman-Nya, dia tidak dapat digapai oleh mata. Dalil tersebut ada pada surat Al-An'am ayat C, ayat 103. Dan untuk soal yang ketiga, manfaat sendiri dalam bahasa Indonesia artinya, jawabannya adalah A, mengenal. Dan untuk yang keempat, soal yang keempat, kenapa pentingnya mengenal Allah? Jawaban dari soal nomor 4 yaitu E, agar tahu tujuan hidupnya, mengapa dia diciptakan. Bagaimana cara mengenal Allah? Yaitu dengan A, tempatnya, B, kebesaran atau ciptaannya, C, zatnya, D, wajahnya, dan E, bertemu langsung. Yang tepat adalah jawabannya B, kebesaran atau ciptaannya. Untuk soal yang keenam, seseorang yang telah mengenal Allah pasti hidupnya at-tumaninah sendiri artinya, yang tepat adalah jawabannya C, ketenangan. Untuk soal yang ketujuh, seseorang yang telah mengenal Allah akan mendapatkan mardotilah. Artinya dari mardotilah adalah keridhaan Allah. Itu jawabannya E. Untuk yang 8, salah satu penghalang dalam mengenal Allah adalah sifat al-kubru. Al-kubru sendiri artinya yaitu sombong. Itu sebagai penghalang dalam mengenal Allah. Salah satu di antara
Untuk yang 9, salah satu di antara penghalang marifatullah adalah al-kazibu. Artinya dari al-kazibu sendiri adalah dusta. Yang berdusta, dusta itu adalah penghalang marifatullah. 10. Salah satu sifat penghalang selanjutnya adalah al-kufru. Artinya dari al-kufru adalah A. dusta, B. ingkar, C. fasad, dan D. sombong, E. ingkar. Yang tepat adalah C. fasad. Untuk pembahasan yang kedua yaitu urgensi dan ciri-ciri marifatullah. Ciri-ciri marifatullah adalah la kaufun alaihim walahum yahzaunun. Artinya yang A. tidak takut miskin, B. tidak takut mati, C. tidak takut dan sedih dengan urusan duniawi, D. tidak takut kehilangan, dan E. tidak takut siapapun. Yang tepat jawabannya adalah C. tidak takut dan sedih dengan urusan duniawi. Untuk soal yang kedua, ciri-ciri orang marifatullah adalah merasa takut kepada Allah. Hal itu disebabkan oleh karena A. merasa sudah mengenal, B. merasa sudah berilmu tinggi, C. merasa sudah benar, dan D. merasa selalu diawasi, dan E. merasa sudah suci. Yang tepat jawabannya adalah D. merasa selalu diawasi. Untuk soal yang ketiga, kenapa orang sudah marifatullah tidak tertipu oleh harta? Yang tepat adalah jawabannya A. sudah tahu hakikat harta. Harta itu cuma hanya titipan. Jadi mereka udah tahu harta itu apa. Untuk soal yang keempat, kita wajib marifatullah, dan salah satu petunjuk kita diciptakan yaitu A. beribadah, B. bersenda gurau, D. bersenang-senang, C. menunggu mati, dan E. bekerja. Yang tepat adalah beribadah. Nah, untuk yang soal kelima, salah satu ciri orang yang marifatullah adalah mempunyai sifat zuhud. Zuhud itu yang artinya meninggalkan duniawi. Pokoknya yang perihal duniawi ditinggalkan, kayak kekayaan pasti tinggalkan. Untuk soal yang keenam, figur teladan dalam marifatullah adalah A. ustad, B. malaikat, C. para wali, D. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan E. dukun. Yang tepat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk soal yang ketujuh, hasil yang kita dapat dari melakukan marifatullah di dalam kehidupan adalah A. hidup kita terasa sulit, B. hidup kita gelisah, C. hidup kita terasa tentram, D. hidup kita berantakan, E. hidup kita terasa tak tentu arah. Yang tepat adalah C. hidup kita terasa tentram, tenang. Nah, untuk soal yang seterusnya itu soal nomor 8, ciri orang yang melakukan marifatullah yaitu A. hidupnya selalu berfoya-foya, hidupnya selalu takut miskin, C. takut kematian, D. takut kehilangan,
dan selalu dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang tepat adalah jawabannya Ma'rifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah akan merasa hidup, A. sengsara, B. sombong, C. zolim, D. gelisah, E. tenang dan terarah. Yang tepat adalah E. tenang dan terarah. Untuk soal yang ke-10 dari pembahasan kita yang kedua, yaitu dengan ma'rifatullah seseorang muslim akan senantiasa menjaga A. hartanya, B. kewibawaannya, C. menjaga diri dari yang melanggar aturan Allah, D. kekuasaannya, dan E. keperkasaannya. Yang tepat adalah C. menjaga diri dari yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu ma'rifatullah dan pendidikan akhlak. Untuk soal yang pertama adalah orang yang menyembah selain Allah, apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak dalam kurung pula memberi mudarat kepada mereka adalah ciri orang yang A. kafir kepada Allah, B. kafir kepada fasik kepada Allah, B. dusta kepada Allah, D. nifak kepada Allah, dan E. abai kepada Allah. Yang tepat adalah A. kafir kepada Allah. Berikut ini yang bukan termasuk dampak buruk yang berbuat kesyirikan kepada Allah adalah D. diringankan hisabnya. Sebagai orang yang beriman, kita harus menghindari perbuatan syirik, yaitu diantaranya hikmahnya adalah kecuali A. mengangkat manusia ke derajat yang tinggi, B. menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah, C. menjadi orang yang kaya raya dan hidup berkecukupan, D. menjadi orang yang bertakwa dan taat kepada Allah, E. akan diberi balasan surga oleh Allah. Yang tepat adalah C. menjadi orang yang kaya raya dan hidup berkecukupan. Karena soalnya itu kecuali berarti yang bukan. Untuk soal yang keempat, Asmaul Husna yang hanya dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW ada 3, yaitu D. Al-Hafiz, Al-Mani, dan As-Sabur. Untuk soal yang kelima, husnuzan merupakan akhlak terpuji karena husnuzan kepada Allah adalah D. kunci memaksimalkan kodrat dan berujung pada keselamatan hidup. Yang keenam, soal yang keenam, ucapan kalimat thayyibah, tasbih subhanallah, dan tahmid alhamdulillah adalah dapat menjadi sumber kekuatan rohani dalam menghadapi hidup ini, yaitu menumbuhkan sikap B.
sikap positif, optimis, dan penuh harapan kepada Allah bagi masa depan. Untuk soal yang ketujuh, ilmu yang paling agung dan paling utama secara mutlak yaitu A. Ilmu bela diri, B. Ilmu perdagangan, C. Ilmu pengetahuan, D. Ilmu biologi, dan E. Ilmu memahami nama dan sifat Allah dengan benar. Yang tepat adalah E. Ilmu memahami nama Allah, sifat Allah dengan benar. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dan menetapkan bahwa ma'rifatullah yang benar adalah mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama yang indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, dan perbuatannya yang maha terpuji. Contohnya at-takhir, menyelewengkan maknanya yang benar, dan at-takhil, apa yang dimaksud at-takhil? At-takhil adalah menolak dan mengingkarinya, mengingkari bila ada yang benar ya benar, salah ya salah. Itu. Untuk soal yang ke-9, berikut yang bukan termasuk akhlak terpuji adalah A. Berbohong, B. Jujur, C. Percaya diri, D. Rendah hati, dan E. Hidup sederhana. Yang tepat adalah berbohong, karena bukan terpuji. Untuk soal yang terakhir dari 3 pembahasan kita hari ini, yaitu orang suka berbohong termasuk orang A. Muslim, B. Syirik, C. Munafik, D. Mukmin, dan E. Murtad. Yang tepat adalah C. Munafik. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.